Jadi pemikirannya adalah beda pendapat adalah cara lain untuk menguatkan nasionalisme. Karena kalau dibungkam itu justru akan... Generasi muda memiliki peran penting dalam merawat keberadaan budaya Bali. Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan ruang lebih lebar terhadap para generasi muda untuk mempromosikan adat dan budaya Bali agar keberadaannya tetap lestari. Namun ada beberapa tantangan yang dihadapi generasi muda Bali dalam merawat dan melestarikan adat dan kebudayaan Bali. Untuk itu bagaimana komponen generasi muda Bali seperti mahasiswa, para yawana, maupun pers kampus bergerak untuk tetap tangguh menghadapi tantangan dan persaingan global menuju Indonesia pulih cepat, bangkit lebih kuat, Bali era baru, mencapai visi Nangurtat Kertilo ke Bali. Ketika kita bicara soal kebudayaan, sebenarnya banyak sekali hal yang perlu dipahami gitu. Banyak aspek yang meliputi itu, baik dari segi sosiologis, bahkan dari segi kultural itu sendiri, yang memang jadi salah satu aspek yang hari ini kita bahas. Tapi yang menjadi fokusnya adalah tantangan pemuda hari ini dalam menghadapi dan mengupayakan untuk merawat kebudayaan Bali adalah bagaimana kita sebagai pemuda hari ini justru semakin berada dalam kondisi yang penuh tekanan. Tekanan untuk bisa secara bebas membuka forum diskusi dengan teman-teman yang lainnya, secara bebas berpikir kritis, secara bebas mempertanyakan apa yang menjadi kebenaran di lapangan. Saya rasa kompetensinya adalah bagaimana kita mampu mengasah nalar kritis kita untuk bisa membentuk forum-forum dialektika yang terbaik. Dan memang sebenarnya ini harus perlu disupport juga dan didukung oleh pihak-pihak kampus, terutama dari pihak rektorat di berbagai kampus untuk memastikan forum itu tetap berjalan. Bahkan termasuk bagaimana kita bisa mengkritisi berbagai hal dan menemukan solusi yang ada di lapangan sebagai bentuk kehadiran kita sebagai agen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikade Agus Surya Raditya. Pertanyaannya adalah tantangan mengenai anak muda Bali terhadap merawat budaya terhadap masa depan. Tantangannya sangat besar dikarenakan pada zaman teknologi seperti ini jarang sekali anak muda mengenal dengan budaya. Walaupun mereka melihat tentang budaya di medsos atau media sosialnya mereka, tetapi mereka tidak berminat atau tidak berminat untuk mempelajari budaya tersebut. Nah, tantangan kita adalah bagaimana cara kita mensosialisasikan budaya kepada anak-anak muda untuk berminat mengikuti budaya tersebut atau mempelajari budaya tersebut. Potensi yang dipersiapkan untuk tersebut yang pertama yaitu adalah generasi muda yang seperti kita, mahasiswa-mahasiswi yang ada di universitas di Bali. Yang pertama kita harus mempelajari tentang budaya tersebut. Jika kita sudah mengetahui tentang budaya tersebut, kita bisa men-sharing terhadap generasi-generasi muda yang ada di bawah kita seperti yang ada di sekolah menengah dasar maupun di sekolah menengah atas. Nah, dari sana mereka juga akan mempelajari tentang budaya tersebut dan mereka juga akan mengembangkan dan memberitahu atau mensosialisasikan kepada adik-adik generasi selanjutnya. Di era globalisasi ini, dalam menghadapi perkembangan globalisasi, saat ini masyarakat Bali dan khususnya kami juga dari generasi muda memiliki tantangan yang sangat luar biasa dalam mempertahankan budaya Bali di tengah banyaknya budaya-budaya lain yang masuk ke Bali. Sehingga kami perlu mempertahankan budaya yang ada di Bali ini. Dalam menghadapi tantangan tentang perkembangan budaya ini, berbagai kompetensi yang kita miliki harus kita kembangkan. Baik itu dari pengenalan budaya dan juga implementasi dari budaya yang ada. Kompetensi-kompetensi ini bisa kita kembangkan mulai dari hal-hal yang terkecil dan mulai dari pengimplementasian di ranah yang paling dasar, yaitu dalam ranah anak-anak. Dari sana kita bisa latih kompetensi budaya ini sehingga bisa berkembang ke depan. Menurut saya tantangan anak muda saat ini dalam merawat budaya Bali itu tentunya dari kurangnya kesadaran dari anak-anak muda masyarakat Bali saat ini, karena di tengah juga era gencaran era digital dan juga modernisasi, jadi mereka sering abai akan budaya dan mereka banyak anak-anak muda Bali yang menganggap bahwa budaya Bali itu terkesan kuno gitu. Jadi tantangan seperti itu sih yang harus kita tingkatkan ke depannya, yang harus kita benahi ke depannya. Kompetensi yang disiapkan tentunya kita harus membangkitkan kesadaran anak muda dan bagaimana caranya kita mengaktualisasi, bagaimana caranya kita untuk mengimplementasi hal-hal yang kita dapatkan di kampus mengenai kebudayaan, kita aktualisasikan dengan cara juga kita membangkitkan dan mengenalkan kebudayaan dan tentunya membangkitkan kesadaran dari diri kita sendiri sebagai anak muda. Menurut saya jadi tantangan anak muda Bali untuk merawat budaya Bali itu gimana cara kita itu untuk terus melestarikan budaya Bali, seperti contohnya itu kita ikut kegiatan, ya contoh kecilnya itu kita ikut kegiatan di Bali Banjar,
Di sana tuh kan ada kayak tabuh, kayak pembuatan ogoh-ogoh, kayak sekat runi-runi gitu. Kita harus ikut dalam organisasi atau kegiatan di dalam Banjar tersebut. Untuk kompetisi untuk disiapkan tentunya mental dan keberanian untuk berorganisasi juga termasuk dalam kompetisi untuk mempersiapkannya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Satya Tirtayasa dari Lembaga Pers Mahasiswa Brahmasra UAN Gusti Bagus Griwo Denpasar. Jika ditanya apa tantangan generasi muda pada zaman sekarang, jawabannya adalah bagaimana generasi muda itu sendiri berani terjun di masyarakat, berani berjuang, berani memperkembangkan kebudayaan itu sendiri. Jangan sampai di era globalisasi ini, di era 4.0 atau 5.0 yang akan mendatang ini, generasi muda malah lupa akan kebudayaan itu sendiri. Dan generasi muda harus berani dan kritis dan berpikir secara radikal mengenai kebudayaan itu sendiri. Jangan sampai kebudayaan itu punah di jajah zaman. Itu saja. Jika adanya SDM di Bali sini dalam masa, menurut saya sih dalam masa yang bisa bilang baik, dan perlu juga perkembangan dalam generasi muda. Jangan sampai generasi muda itu sendiri malah ikut terbawa arus globalisasi. Dan SDM di Bali terutama generasi muda itu sendiri harus berani bertanya, kritis, dan berani membicarakan aspirasinya kepada pemerintah mengenai kebudayaan di Bali itu sendiri. Bagaimana kebudayaan di Bali sendiri, harus berani mereka mengeluarkan aspirasinya. Jangan sampai mereka tuh diam di tanah kelahiran mereka sendiri. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Kesya Maharani dari UKM Persma Unhi. Jadi apa tantangan kita dari UKM Persma dan dari kampus Unhi? Itu yang pertama, kita kurangnya sarana, khususnya di bagian kesehatan, sarana di mana kita bisa menerapkan pengobatan herbal ini. Pengobatan herbal secara Bali ini, kita kan ada Usada Bali, itu yang kita kurang, ada wadah dan pandangan-pandangan masyarakat yang masih menganggap pengobatan kita itu belum bagus. Padahal kalau secara dipikirkan, di mana kita tinggal di situ kita bisa mendapatkan obatnya gitu. Jadi tantangan kita itu sebenarnya dari sudut pandang rekan-rekan semua yang masih menganggap sepele tentang budaya kita. Saya Komang Krisna Permana dari Universitas Dwi Jendra. Tantangan yang dihadapi oleh generasi muda Bali untuk merawat budaya Bali ke depan adalah di dalam UKM itu ada sebuah UKM seni. Bagaimana UKM ini sulit berjalan karena terbatasnya anggaran dan SDM yang ada, di mana saat ini banyak generasi muda Bali yang tidak sadar atau tidak terlalu menyukai budaya Bali, lebih suka menonton daripada melakukannya. Ini dikarenakan kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini, di mana sudah banyak budaya-budaya luar yang masuk ke Bali, khususnya seperti Jakarta masuk ke budaya Bali, sehingga ini berpengaruh terhadap kondisi kebudayaan di Bali. Untuk solusi yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut adalah kita sebagai mahasiswa harus lebih menyukai budaya Bali itu sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sehingga budaya Bali ini tetap terjaga dan Bali tetap pada porsinya, yaitu Nangun Satkerti Loko Bali bisa tercapai.